pada datang. Sekali lagi dia pada kompak ya. Jadi saya seneng banget dengerin sambutan dari Pak Budak. Itu sambutannya kayak kiai saya di Jawa Timur, enak seger banget ya. Yang kompak ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi sadahat bisana'i alaihi al-sunul abidina wal arifin wastantarat sahaifal amdadi bi asrari tahmidihi wa anwari tamjidihi ibtihalatud dhakirin wa dumu'ul khashi'in falabisat qulubuhum min safa'il yaqini hulala wa minat taqwa tafasila wa jumala fahumul muhtaduna ala sunanil amini wa qadamit taqbid wassalatu wassalamul atammani ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha an-nabiyil mustafa war rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa al-ayat. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para sesepuh dini sepuh, wabil khususil khusus al-mukarram wal muhtaram fadilatul ustaz Nasrullah. Asbab beliau saya bisa silaturahim dengan saudara-saudara semuanya di Cimanggis. Betul Cimanggis. Al-Mukarram wal Muhtaram, akhina fillah, teman satu alma mater dengan saya di Bahrul Ulum. Sama kita Bahrul Ulum Bapak Lurah. Bahrul Ulum, saya Bahrul Ulum Jombang Jawa Timur. Yang penting kita punya nama yang sama. Bahrul Ulum itu artinya lautan ilmu. Pantes kalau Pak Lurah jadi lurah, kalau Pak Abdul Aziz jadi lurah, pantes kita doain mudah-mudahan tahun depan jadi gubernur. Tapi di Papua. Mau Pak Lurah. Masya Allah luar biasa. Akhina billah, teman satu alma mater dengan saya, Bapak Kepala Desa Bapak Abdul Aziz. Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, tambah bininya. Aminnya paling kuat Pak Lurah. Amin. Kalau bini Pak Lurah mari. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan-urusannya. Allah jaga daripada niatan-niatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan kepadanya. Niatan tersebut gak bakalan sampai, melainkan berpaling buat beliau nikmat dan rahmat yang terkucur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adik-adik anak-anakku sekalian yang tercinta, pada pagi setengah siang hari ini sama-sama kita bersimpuh dalam rangka memperingati Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu. Sekarang sebelum kita panjang lebar berbicara Maulid, kita kudu tahu dulu apa itu Maulid, betul?
Apaan maulid Bapak? Ada yang tahu apa makna maulid? Buat para asatid, buat para kiai udah paham maulid itu berasal dari kata walada yawidu. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa maulid itu adalah merupakan sigot isim makan yang menjelaskan tentang masalah tempat kelahiran. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa maulid itu merupakan sigat isim zaman yang menunjukkan tempat dan waktu. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan tentang waktu. Mana yang benar, kedua-duanya benar. Maulidun Nabi artinya memperingati lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengenang akan tempat mulia di mana dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mah kagak cuman di acara pengajian doang pada selfie, di Masjid Nabawi juga selfie. Saya lihatin ibu-ibu pada sibuk selfie. Teman saya lagi umroh di Masjid Nabawi, lagi khutbah Jumat itu, khotib dia lagi selfie. Sekarang orang doa aja disuruh di selfie, foto gua. Padahal lagi goroh itu. Sekarang luar biasa, berapa banyak angka perceraian ibu? Bapak, karena sebab handphone, betul? Banyak angka perceraian, banyak tindakan-tindakan kriminalitas dan lain sebagainya disebabkan karena handphone. Ibu-ibu sekarang ada masalah dikit sama lakinya, update status. Laki gue nyebelin. Laki begitu juga. Di Cinere, sekolah Islam kelas 3 Tanawiyah Pak Lurah, belum lama kena dikerjain sama laki-laki Imbelan. Diajak ketemuan di Danau Cinere, ternyata dibawa kabur. Laporan ke polisi, begitu kena ketangkep, tuh anak udah dizinahin. Hati-hati. Banyak banget kejahatan di handphone. Kalau dulu kita nggak prihatin dengan anak kita, Pak Lurah, betul? Sekarang bocah kelas 3 aja udah bisa menggunakan handphone. Bahkan kita sebagai orang tuanya agak tahu. Anak sekarang udah tahu yang namanya YouTube. Kelas 3, Pak YouTube apa Pak YouTube, betul? Ngeri kita sebagai orang tua kalau kita kagak perhatikan kita punya anak. Kalau emang anak mau dibeliin handphone, itu handphone yang jadul aja, yang kagak ada aplikasinya apa-apa. Ya, yang bisa buat telepon sama SMS itu udah. Lah ngerinya nanti. Terus sekarang anak kelas 3, kelas 4 SD udah pada bisa mengoperasionalkan handphone. Dulu dia bisa ngedownload macam-macam. Sekarang salah ketiganya yang keluar, yang muncul itu gambar yang macam-macam. Apakah ini bukan bentuk pendangkalan akidah buat generasi-generasi kita? Nah, inti daripada maulid ini nanti yang akan saya mau bahas. Saya pernah kenal dengan salah seorang mantan misionaris yang dia bekerja di wilayah Depok. Kemudian masuk Islam. Apa yang dia katakan? Misi utama saya saat ini bukan lagi meyahudikan dan menasranikan anak-anak muda Islam, bukan memasukkan mereka ke dalam agama kami, tetapi kami buat mereka jauh daripada agama. Kami buat jauh dari musola, kami buat jauh dari masjid, kami buat jauh mereka dari majelis taklim. Anak-anak yang sekarang duduk di majelis ilmu dibuat seakan-akan mereka orang-orang yang jadul. Dimunculkan istilah zaman now. Zaman now. Zaman now mah anak sekarang nggak gaul pakai sorban. Iya, anak sekarang nggak gaul. Masa yang ditamu dari dulu rebana, masa yang ditamu dari dulu hadrah, ngeband dong. Masa duduknya tidurnya di musola, mendingan di tempat-tempat internet hiburan-hiburan. Di Jakarta belum lama ditutup itu apa namanya, bukan,
yang 24 jam dibuka buat ngopi? Hah? Apaan namanya? Seven apa ya? Hah? Hah? Seven itu? Itu ternyata kalau malam dibikin buat transaksi. Transaksi narkoba, transaksi perzinahan, transaksi pergaulan bebas. Ngerinya kita kan begini, ibu bapak sekalian, ini tugas kita bersama, bukan tugas seorang ustadz Nasrullah saja. Tugas pemerintah, tugas alim ulama. Ada satu hadis yang sahih, kalau ini dijalankan di Cimanggis, saya yakin, hakul yakin, Cimanggis akan menjadi desa percontohan untuk di wilayah Bogor. Sinfani minan nas, dua kelompok manusia. Idza saluha saluhan nasu kulluhum. Kalau dua-duanya ini bisa bersinergi, kalau dua-duanya bisa bersinergi dalam bekerja, saluhan nasu kulluhum, rakyat umat semuanya pasti akan maju. Siapa dua orang ini? Siapa dua kelompok ini? Al-ulama wal umara. Ulamanya maju, umaranya maju. Ulama anak umar kudu jalan bersinergi, jalan berirama. Nggak boleh ulamanya ke kanan, umaranya ke kiri. Ini dicontohkan sama kita punya kepala desa. Setiap kali diundang acara maulid, beliau hadir, beliau memberikan kata sambutan, memberikan dukungan kepada kita semuanya, memberikan sumbangan kepada 10 juta. Betul Pak Lurah? 10 juta kemarin ya? Sumbangan. Saya yakin yang kayak begini ada lurah kalau acara-acara maulid kagak datang. Masya Allah, saya salut ya Bapak Lurah Abdul Aziz. Ya, tadi dibilang katanya ngaspal dengan dana sendiri 5 juta bakalan dibalas sama Allah jadi 50 juta Pak Lurah. Kalau besok keluarin lagi 20 juta, Allah balas jadi 40 juta. 30 juta ini semuanya 30 juta, Allah balas 40 juta. Itu pasti. Bagi-bagi duit sekarang 100 ribu, tahun depan bagi-bagi duit 1 juta, Allah ganti jadi 100 juta. Matematikanya Allah nggak pernah berkurang. Nggak ada ceritanya orang ahli sedekah itu miskin, ada nggak? Ada. Nah ini yang menjadi sasaran untuk orang-orang orientalis. Siapa orang-orang orientalis ini? Mereka yang mempelajari Islam, tetapi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sekarang udah banyak banget. Mereka Al-Quran hafal, hukum dia tahu, haram, wajib, mubah, makruh dia paham, fikih dia tahu. Belum lama lihat browsing, lihat browsing, lihat nggak semua kagak punya itu yang namanya BBM ya. Browsingan dia katanya mantan kiai, dia tahu hukum. Ya Nabi Muhammad dijelek-jelekin sama dia. Kita kalau udah bicara kita punya guru dijelek-jelekin, kita punya nabi dijelek-jelekin, yang ada darting aja kita aja. Iya. Sekarang banyak yang model-model kayak begitu. Kita kudu hati-hati. Hati-hatinya satu, nyari guru jangan sembarangan guru. Anak ngaji di mana kita kudu tahu siapa gurunya. Gurunya siapa? Gurunya Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah orang mana? Orang Jakarta. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Cimanggis. Mertuanya siapa? Mertuanya Kiai Haji Fulan. Oh, bininya siapa? Bininya Ustazah Umi. Ustazah Umi apa namanya? Kitab yang dibahas, kitab apa? Kitab yang dibahas, kitab Safinatun Najah, masalah hukum fikih. Oh iya. Gurunya siapa gurunya? Gurunya Kiai Fulan bin Fulan. Gurunya lagi Kiai Fulan. Kalau kayak begini dia berguru jelas. Lah sekarang kita ngaji, anak kita ngaji, gurunya kagak jelas tinggalnya di mana. Ini yang kita ngerti sekarang. Ngaji yang model ngumpet-ngumpet, dirangkul dari kontrakan ke kontrakan, dari satu tempat ke tempat yang lain. 1 tahun kemudian jadi pengantin, ngebom lo di Mario. Ini data valid dari kita. Yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak usia SMA dan anak-anak usia 19 tahun.
yang bakalan dijadikan pengantin. Kalau kayak begini, hancur Islam. Apa tujuan mereka sebetulnya, Bapak Lurah? Ingin menciptakan Islamofobia di dunia. Mereka ingin membuat satu opini bahwasanya Islam jaya di muka bumi ini bukan dengan al-akhlaqul karimah, melainkan dengan kekerasan. Islam itu agama santun, ngajak bukan ngejek, merangkul bukan memukul. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat muslim, umatnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis, ibu bapak sekalian, haram hukumnya kita menggolimi orang kafir dhimmi dan kafir mu'ahad. Kafir itu ada 3 dalam tinjauan ilmu fikih. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu siapa? Mereka yang tinggal di wilayah kita dan mengikuti aturan-aturan yang kita buat. Mereka bayar pajak, mereka bayar jizyah. Yang kedua kafir mu'ahad. Siapa kafir mu'ahad itu? Yang sedang ada gencatan senjata kemudian melakukan sebuah perjanjian dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah mau berangkat umroh, tiba-tiba dicegat sama orang kafir Quraisy. Rasulullah dilarang untuk umroh, berkumpullah antara kaum muslimin dengan orang kafir, membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian al-ahdul mu'ahad. Yang disebut dengan kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian. Ada 10 poin yang disepakati oleh pihak muslimin dan pihak kafirin. Sementara kemudian belum 10 tahun diingkari oleh orang kafir, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memerangi mereka karena jatuhnya sudah kafir harbi. Kafir harbi itu siapa? Mereka yang lebih dulu merangin kita. Wajib bagi kita hukumnya untuk perang kepada mereka. Kalau mereka udah berani menghina kita punya Tuhan, kalau mereka udah berani menghina kita punya Nabi, kalau mereka udah berani menghina kita punya kitab suci, wajib hukumnya kita membela diri. Wajib hukumnya kita membela agama kita. Ini namanya kafir harbi, yang lebih dulu dia merangin kita, wajib bagi kita untuk perang kepada mereka. Kita mati syahid. Adapun kita merangin 2 kelompok orang kafir ini haram. Rasulullah yang haramkan. Siapa? Kafir dhimmi dan kafir mu'ahad. Apa kata Nabi Muhammad? Ikuti di dalam kitab Kasyifatus Sajak, salah daripada kitab Sakinatun Najah. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Orang muslim yang dia membunuh orang kafir mu'ahad, jangan kata masuk ke dalam surga, nyium bau surga aja kagak buat anak. Sementara bau surga itu kecium 1000 tahun, jarang. Jangan kata dia masuk surga, nyium baunya surga aja kagak. Siapa? Orang-orang yang senantiasa menzalimi non-muslim. Anggap aja kafir ini, kafir mu'ahad itu non-muslim. Mereka yang tinggal di wilayah kita, mereka yang bertetangga dengan kita, kemudian kita sakitin mereka. Negara kita ini adalah negara kesatuan. Negara kita negara kesatuan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Beragam suku bangsa, beraneka ragam agama. Yang kudu kita lakukan saat ini adalah memahami dari setiap perbedaan. Lakul dinukum wali urusan muamalah boleh kita. Tapi kalau udah urusan tauhid, agamaku agamaku, agamaku agamaku. Saya yakin Indonesia pasti akan jaya. Mbah Wahab Hasbullah, pendiri pondok pesantren Bahrul Ulum, menciptakan lagu Iyalal Watan Minal Iman. Hubbul Watan Minal Iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ibu-ibu mesti apa? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman, ilhamu adal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ini adalah lagu kebangsaan dan insya Allah akan dijadikan sebagai lagu nasional setelah Indonesia Raya.
Sekarang ini tuh ada upaya, ingin memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Ulama-ulama Pakistan datang ke Indonesia mencoba memberikan sebuah penelitian kenapa Indonesia umat muslimnya paling banyak, agamanya beragam, tapi akur, nggak pada berantem. Sementara Saudi Arabia, sementara Mesir, Tunis, Aljazair, Sudan, Libya, Syria saat ini mereka perang saudara, yang notabene-nya muslim sama muslim. Kan kagak lucu kalau muslim sama muslim pada berantem. Yang satu Allahu Akbar, yang satu juga Allahu Akbar. Lah dua-duanya Allahu Akbar, pada berantem. Iya. Ini ada upaya di Indonesia pengen digituin tuh. Umat Islam pengen dibenturin dengan saudara sesama umat muslim. Nah, kemudian ya syutu ba'duhum ba'du. Kami kita ini bagaikan laksana satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang jadi Bemo, ada yang jadi Mercy, ada yang jadi Metro Mini, ada yang jadi Alfa. Yang jadi Metro Mini seruduk-seruduk aja pada ngapa-ngapa. Yang jadi Alfa dia ada di atas. Ini sekarang yang terjadi saling hina menghina, saling hantam menghantam, saling fitnah memfitnah antara satu umat muslim dengan umat muslim yang lainnya. Ya Allah, kita mau kita bawa kemana anak-anak kita ke depan? Yang kita khawatirkan nanti mereka yang pada mau masuk Islam nggak bakalan jadi masuk Islam karena ngelihat umat muslimnya pada berantem, pada berkelahi. Sekarang di antara kita aja jadi, di antara kita aja masih banyak banget perbedaan, dan perbedaan itu nggak bisa dinafiin. Kagak bisa dinafiin. Saya pernah bilang di formulir orang-orang Salafi Wahabi, ente mau kagak maulid nggak apa-apa, ente kagak mau zikir jamaah nggak ngapa-ngapa, ente kagak mau kunut nggak apa-apa, tapi ente jangan reseh ketika ente ngelihat ada saudara-saudara ente yang pada zikir. Ente kudu bisa menghargai ketika ada saudara ente yang imamin dia kunut. Ente jangan ruku, batal kunut ente. Coba-coba imamnya kunut, makmumnya kagak kunut, dia kagak mengikuti imam, langsung rukuk, jadi benar. Batal kagak? Hilang satu rukun. Yang cakep kan satu masjid, satu musola, beragam pendapat ada di dalam. Mau dia goyang-goyangin tuh tangannya, mau dia kagak goyangin. Giliran yang imamin kunut, yang makmum kagak kunut, dia ikut kunut. Kan cakep teori. Sekarang kita jaga persatuan dan kesatuan umat. Jangan mudah terpancing oleh provokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan negara kita, mobil khusus agama kita, negara Indonesia. Agama kita ini yang sekarang sedang diincar sama orang-orang Yahudi Nasrani. Apa yang mereka tidak senang dengan kita umat muslim? Sholat subuh. Tapi sholat subuh yang menjadi standarisasi, masjid boleh direnovasi dilihat dari jamaah sholat subuh. Kalau jamaah sholat subuh yang udah nggak nampung, maka boleh tuh masjid direnovasi. Sekarang banyak banget masjid berdiri megah-megah, yang isiin kagak ada. Musola banyak banget sekarang yang isiin kagak ada. Tadi Pak Lurah udah ngomong cetakan sini, kalau Pak Lurah nggak ada. Makanya Masya Allah, saya begitu tadi ketemu kayak Habib Asad, biasa ganteng, pinter. Ini musola dibangun buat ibadah, bukan buat pajangan doang. Subuhnya kuatin. Kalau perlu Abi, sholat subuh jamaah setiap hari Ahad itu ada program habis sembahyang subuh makan bersama. 1 bulan penuh ada yang full subuh dapat hadiah dari Pak Lurah. Hadiahnya jangan tanggung-tanggung, umroh. Ini pernah dilakukan oleh seorang pemimpin di Kalimantan. Kalau 1 bulan rasanya 4 juga nih tuh. Lo kan 1 bulan gue kudu ngumrohin keluarga gue. 1 tahun dah. 1 tahun dia bisa melaksanakan sholat subuh secara teratur, tak pernah absen, di umroh gratis. Saya yakin orang-orang kaya di sini untuk menggalang dana mau. Tujuannya satu, la kalimatillah, buat kita agama kita biar aduh. Ini jangan pada berantem aja.
Ya Allah, betul kita kayak umat muslim berantem. Ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Enggak pernah dengar kan? Sami Allahu liman hamidah. Saat kita bersama, kita semua saudara. Kuluna min Adam, kuluna min Adam, kita semuanya dari Adam. Gak boleh kita bermusuhan. Yang kudu kita musuhi mereka yang memusuhi agama Islam. Kita semuanya saudara. Tuhan kita satu Allah, Nabi kita Muhammad, kitab suci kita Al-Quran, kiblat kita adalah Ka'bah. Kita pada sembahyang 5 waktu. Urusan beda dalam hal urusan furu'iyah, ini kudu dewasa kita. Biarin kunut, buat kunut, yang penting kita rukun. Kunut itu mah persoalan furu, bukan persoalan usul. Kalau ada orang yang mengingkari sholat, baru kita perangi. Kalau dia nggak kunut, nggak apa-apa. Yang ada kunut jangan merasa benar. Pernah ada sebuah kisah di dalam kitab Al-Muwatta Al-Lurah. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i ya. Imam Malik nggak kunut. Pada saat Imam Syafi'i sowan berkunjung ke rumah gurunya Imam Malik sebagai tanda penghormatan seorang guru kepada muridnya yang sudah sukses, diminta untuk imamin sholat subuh. Allahu Akbar. Begitu ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Selesai sholat diprotes sama murid-muridnya Imam Syafi'i. Guru, kenapa guru nggak kunut? Kemarin-marin guru kunut, kenapa waya gini guru nggak kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Ta'ziman wa takriman li ustadi. Semata-mata saya tidak kunut, menghargai, menghormati, mentakzimi, memuliakan daripada guru saya Imam Malik. Cakep kayak begitu ya? Coba kita kayak begitu. Jangan pada ribut aja dah. Jangan pada ribut. Yang penting mah sekarang kita rukun, ya, ekonominya. Kalau udah rukun, ini secara otomatis semuanya bakalan ngikutin. Sekarang kenapa? Krisis moneter nggak kunjung selesai. Umat nggak pada akur, pada berantem. Kita lepas sudah baju-baju atribut kita semua. Tidak ada di bawah panji agama Islam. Panji agama Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup udah. Kalau ada saudara kita yang begini, tabayunkan. Jangan kemudian kita hina. Saya mohon maaf, paling nggak senang ketika ada ulama yang dihina. Contoh, Habib Rizik dihina. Saya tanya, antum sedalam apa mengetahui Habib Rizik? Kalau belum tahu Habib Rizik, jangan komentar. Kadang kita menilai orang, memberikan vonis kepada orang sebelum kita tahu apakah halnya begitu nggak kita. Ahli puasa, ahli sholat, habis pahalanya. Yang penting makanan kita bagaimana, diri kita benar, lingkungan kita benar, keluarga kita benar, warga kita benar, negara kita benar, agama kita bisa tersiar. Bu, kita ngomong dulu saya. Sekarang simpelnya begini aja deh ya, simpelnya begini aja. Pada punya anak kecil, ibu itu pengen menjadikan anaknya yang soleh dan solehah. Mau? Kesolehan anak itu sangat bergantung kepada emaknya. Kesolehan anak itu sangat tergantung kepada emaknya. Ini sudah dilakukan sebuah penelitian. Ada salah satu ungkapan ahli pendidikan yang masyhur, al-ummu madrasatun idza a'tattaha a'tatta syu'bata yibah. Seorang bibi itu adalah lembaga pendidikan pertama buat anak. Kalau suami bisa menjadikan istrinya istri yang soleh, secara otomatis anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau emaknya latahan, kebanyakan yang latahan laki-laki atau perempuan? Ngapa kalau latahan yang disebut gituan? Ya Allah, pakai jilbab, pakai gamis, kerudungnya sampai ke ini. Begitu kaget yang disebutnya barang laki. Astagfirullah. Karena takut nanti begitu Israel datang dia kaget yang tersebut itu. Kan ngeri ya? Iya. Mendingan kalau latahan yang bagus-bagus. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, latahan itu penyakit.
penyakit latahan. Kalau kita bergaul sama yang latahan, itu secara tidak sadar tapi ibu bakalan keluar jadi latahan. Kalau latahannya bagus, makanya kagak bagus. Yang disebut barang laki. Saya tanya, kok kenapa sih bisa latahan gitu? Nggak tahu, kok malamnya mimpi tuh ngomong di depan gua kagak gitu. Emang dulu gitu apa ya? Jangan pada latahan tuh ya, biar anaknya jadi kagak jadi anak latahan. Yang pertama, buat jadiin anak kita yang soleh, emaknya kudu solehah. Sisi yang terpenting dari ajaran Nabi Muhammad adalah akhlak. Sekarang banyak nggak bocah yang kagak punya akhlak sama orang tuanya? Nah sekarang bocah, saya kan bocah. Saya bocah ini salaman sama orang tua begitu. Dulu orang tua kita ngajarin kalau salaman cium tangannya. Ini kagak. Kadang kalau salaman tua di pipinya, di jidatnya. Ada lagi sebagian orang yang mengatakan itu tradisi, bukan tradisi syariat itu. Ajaran Nabi, sunnahnya Nabi. Nabi Muhammad pernah mencium tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada di dalam Fatwa Nawawi. Secara bergantian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencium tangannya baginda Rasulullah. Ibu juga begitu. Kalau anak pengen cium tangannya bener sama ibu dan suami, ibu kudu contohin cium tangannya suami. Bikin bunyi. Ini mah kadang kakak mau pergi ngaji kagak pernah salaman, pulang ngaji kagak assalamualaikum, bang gue berangkat dulu ngaji ya. Ya Allah, dikurangin kayak hajat asal dulu. Contohin. Ntar pulang dari sini suaminya nggak ikut, praktekin. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang langsung dipraktekin. Assalamualaikum bang. Ini bolak-balik. Lu tumbenan amat nih, habis ngaji ngolip tadi. Kalau begitu mah gue izinin lu ngaji. Lu mau beli seragam pengajian juga gue bayarin deh. Ngaji udah ada bekasnya. Jangan tiba ngaji doang. Orang yang udah duduk di majelis ilmu kudu beda sama orang yang belum duduk di majelis ilmu. Terutama yang terpenting adalah akhlak. Ya Allah ya Rabbi, kita senang banget kalau kita punya anak berakhlak. Satu, urusan salaman jangan sampai hilang. Ini bukan bagian budaya, tapi ini syariat. Apalagi sama guru cium tangannya. Ciumnya begini nih. Ajarin anak. Kalau anak sekarang, anak saya kalau kemarin kayak gini nih, gitu. Ini bukan salaman, ini namanya cium tangan. Gitu. Khawatir nanti dia sama guru, dia juga begitu salamannya. Sama yang tua juga begitu. Dulu kita sama orang tua diajarin, lu kalau salaman sama orang yang lebih tua, lu jangan begini, lu duduk, lu cium kan? Sampai kayak begitunya tuh orang tua kita ngajarin akhlak. Sekarang banyak orang pinter yang bener pakai akhlak jarang. Hukum banyak tahu, dalil paham, ngomong pinter, prakteknya yang jarang. Salaman sama orang tua, begini. Ya Allah ya Rabbi, itu kan orang tua. Kita ada di negara Indonesia yang menganut budaya ketimuran, akhlak kelemah lembutan. Ini sekarang udah mulai jarang. Hadirin sekalian yang berbahagia, masih ada satu penceramah. Ustazah siapa namanya? Ustazah Rohlah ya? Rohlah. Kalau saya mah cuma Fatimah doang. Ibarat kata tinju mas saya di yang pertama. Hikmah daripada maulid nanti akan kita dengarkan dari Ustaz lagi. Salam silaturahim dari saya Romdoli Hamzah. Satu alma mater dengan balu. Habis ini kita peluk-pelukan Pak. Mau ketemu kita. Asal saya sini ada. Alhamdulillah barakah daripada Ustaz Nasukoh guru saya bisa silaturahim saudara-saudara saya yang ada di Manggis. Silakan kalau lewat sini mampir rumah saya persis di belakang Alpha pinggir jalan. Ya, silakan kopi-kopi kita kata dua amin ya. Silakan mampir ke rumah saya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sambung persaudaraan kita eratkan ukhuwah Islam di antara kita. Bahwasanya satu yang harus kita sepakati bersama, kita semuanya adalah saudara. Tidak boleh ada dendam di antara kita, tidak boleh ada dengki di antara kita. Kudu kita tumbuhkan kepedulian antara sesama. Saluran dengan ulama kudu bersatu. Ya, pemerintah dengan tokoh agama kudu bersatu. Kalau kita pengen maju, yuk sama-sama kita baca sholawat ya, biar ya
barakah karomah asrar daripada baginda Rasulullah SAW turun di majlis ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu bapak sekalian, sebelum saya tutup, saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bangun ukhuwah Islamnya di antara kita. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ini kita tutup dalam rangka kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, saya titip amanah Allah berupa anak-anak kita ini semuanya. Ya, ini adalah amanah Allah yang kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berikan mereka asupan makanan agama, tauhid, dan pengetahuan agama yang lainnya. Karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, di zaman anak kita hidup, ya tidak seperti ini keadaannya. Kalau sekarang sudah kayak begini, bagaimana nanti 20 tahun yang akan datang? Godaan, cobaan yang akan dialami oleh anak-anak kita. Tentunya kita akan sangat bahagia ketika kita sudah terbujur kaku di alam kubur. Anak-anak kita bisa kirim doa buat kita. Ini yang menjadi harapan kita bersama sebagai orang tua. Salam silaturahim dari saya semuanya. Ya, salam ta'zim buat para tuan-tuan guru. Salam hormat buat Pak Lurah. Ditunggu kehadirannya nanti di Cinere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.